Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati Fauziah. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari fikih ibadah. Yang pertama, pengertian fikih. Fikih adalah suatu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik aspek pribadi, masyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Fikih membahas tentang cara ibadah dan muamalah sesuai dengan yang tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Secara etimologi, fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap satu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara etimologi yaitu merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, fikih merupakan ilmu kalam atau ilmu tauhid tentang hukum-hukum syariat yang didapat dari dalilnya ijmali global, misalkan tentang bahwanya kalimat perintah mengandung muatan kewajiban ilmu. Tentang ini dikenal dengan ilmu usul fikih. Pembentukan fikih di masa Nabi Muhammad SAW menekankan ada 3 aspek utama yang terkait dengan tugas kenabian beliau. Aspek-aspek tersebut antara lain memperbaiki kepercayaan dan agama masyarakat di zaman jahiliyah, memperbaiki akhlak masyarakat jahiliyah, menetapkan aturan-aturan hidup sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Pada masa itu, Nabi Muhammad menerapkan dan mengembangkan fikih secara perlahan-lahan kepada masyarakat Arab. Beliau menetapkan fikih berdasarkan kejadian-kejadian atau perkara-perkara dengan menghitungkan sebab dan akibatnya. Pada masa Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemegang otoritas fikih adalah para sahabat Nabi, yakni Khulafaur Rasyidin. Para sahabat berpegang teguh pada 2 sumber utama, yakni Ajadul Ahkam yang bersumber dari Al-Quran dan Ahadisul Ahkam yang berasal dari hadis. Pada masa itu, para sahabat mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dari berbagai pelosok negeri dari perawi. Para sahabat juga sangat berhati-hati dalam mengumpulkan hadis-hadis agar tidak ditemukan para pemalsu hadis. Di Indonesia pun fikih diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan non-formal seperti pondok pesantren dan lembaga pendidikan formal seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Ibadah atau ibadat adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab. Ibadah dalam terminologi bahasa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti perbuatan yang pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Segala usaha lahir dan batin yang sesuai dengan agama yang harus dituruti pemeluknya. Ucapan yang berhubungan dengan agama. Ibadah menurut Islam disyaratkan di dalam Al-Quran. Dalam ajaran Islam, manusia itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah atau dengan kata lain beribadah kepada Allah. Manusia menjalani hidup beribadah pada Allah itu tiada lain manusia yang berada pada Shirathul Mustaqim atau jalan yang lurus. Sedangkan manusia yang berpegang teguh pada apa yang diwahyukan Allah, maka ia berada pada Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus. Dengan demikian, manusia hidup beribadah pada Allah. Manusia dalam menjalani hidup selalu berpegang teguh kepada wahyu Allah.
Jadi pengertian ibadah menurut Al-Quran tidak hanya terbatas pada apa yang disebut ibadah. Menurut Al-Quran tersebut ibadah mahdhah atau rukun Islam saja, tetapi cukup luas, seluas aspek kehidupan yang ada sama wahyu Allah memberikan pegangannya dalam persoalan itu. Definisi ibadah menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri atau ketundukan dan kepatuhan atau aturan-aturan agama. Sedangkan menurut Islam, syarak ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang berbunyi batin maupun yang tampak atau lahir, maka seperti salat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip ibadah. Yang pertama, niat lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah. Ikhlas, tidak menggunakan perantara atau wasil, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, seimbang antara dunia dan akhirat, tidak berlebih-lebihan, mudah, bukan meremehkan atau meringankan, bukan mempersulit. Dasar hukum thaharah. Thaharah dibagi menjadi dua, yaitu thaharah mu'awiyah dan thaharah nisiyah. Thaharah mu'awiyah adalah thaharah hati atau rohani, sedangkan thaharah nisiyah adalah thaharah badan atau jasmani. Thaharah mu'awiyah atau thaharah qalbu, yakni mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thaharah ini bisa dikatakan sebagai thaharah yang paling utama dibandingkan thaharah nisiyah, karena thaharah nisiyah tidak dilaksanakan jika hati kita belum suci. Karena itulah, sebagai seorang muslim, kita harus mensucikan diri dan jiwa dari perbuatan syirik, munafik, dari kegiatan maksiat seperti dengki, sombong, dendam, dan lain sebagainya. Thaharah nisiyah. Thaharah nisiyah atau thaharah badan atau jasmani merupakan thaharah yang menghilangkan hadas besar. Kita harus mandi wajib, namun apabila dalam kondisi tak ada air, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum dengan tanah atau debu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tahuru bi ghairi sholatallahi la yuqbal. Artinya, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mudaththir yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, kemudian berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa thaharah merupakan kegiatan bersuci dari najis maupun hadas. Tata cara thaharah. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah mensucikan diri dari hadas besar dengan membasuh secara merata ke seluruh tubuh dengan air. Sementara air adalah seutama-utama alat tersuci, karena air lebih mensucikan tempat keluarnya kotoran yang keluar dari bubul dan kubul dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, wudhu. Sementara wudhu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil saat hendak melaksanakan sholat. Rasulullah pun menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga
dan menyempurnakan wudhu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian atau materinya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.